Belum genap 12 menit setelah melahirkan 700 anak kembar, Tisna tiba-tiba dikaruniai sepasang anak lagi yang tampak sangat akrab. Sang suami, Rahmat, yang mendengar kabar ini tentu merasa senang. Ia langsung menyiapkan sepatah kamar, lengkap dengan ranjang bertingkat dan lemari. Namun, anak-anak tampaknya kurang puas dengan fasilitas yang diberikan. Cindy, yang menghuni ranjang atas, merasa lelah karena harus menaiki tangga setiap hari, membuat berat badannya turun drastis bak pelaku diet ekstrim. Sementara Asep, yang tidur di bawah, mengeluh karena ruang yang sempit dan seringkali kepalanya menembus tembok saat bangun tidur. Akibatnya, kedua anak merajut dan memutuskan untuk minggat dari rumah. Sang kakek dan nenek yang mendengar kabar ini merasa iba. Tanpa basa-basi, mereka memaksa Rahmat dan Rizna untuk segera merenovasi kamar agar kedua cucu mereka mau pulang. Renovasi dimulai dengan pemasangan rangka tempat tidur menggunakan besi siku galvanis, dilas dengan beberapa batang besi tambahan agar lebih kokoh. Rangka ini kemudian dilapisi papan kayu finer ramah lingkungan, ditambah karet ventilasi untuk mencegah kelembapan. Di atasnya diletakkan dua kasur empuk berbahan dasar keramik lengkap dengan beberapa bantal. Area tidur dibagi dua dengan pengecatan dinding yang berbeda, biru untuk Asep dan pink untuk Cindy. Sebagai pemisah, dipasang lemari rak dua sisi yang digunakan untuk menyimpan celengan, buku ilmu hitam, boneka tuyul dewasa, dan kamus anime. Rak terbawah difungsikan sebagai tempat saklar dan colokan listrik agar akses daya lebih praktis. Lemari tambahan dipasang di tengah kaci ranjang untuk menggantung pakaian kedua anak. Di bagian atas, kabinet gantung digunakan untuk menyimpan pernak-pernik wibu favorit mereka. Sementara itu, laci tambahan di bawahnya berisi stok pembalut untuk balita. Sebuah jendela kaca lipat dipasang di tengah yang diimpor langsung dari Gorontalo Barat. Ketika dilipat, Asep dan Cindy bisa saling berinteraksi, berbagi cerita dewasa, atau sekadar berdiskusi serius tentang pemindahan Pulau Kalimantan ke Jawa Timur. Demi tampilan estetik, dinding dihiasi bingkai foto serta dilapisi bantalan agar kepala anak-anak tidak lagi menembus tembok saat tidur siang di malam hari. Area ini kemudian dipisahkan menggunakan papan kayu ulin disertai pemasangan lampu strip di sisi pintu. Untuk meningkatkan privasi, dipasang gorden tebal anti transparan serta anti peluru, memastikan keamanan optimal jika terjadi perang dunia ke-6. Kolong ranjang tidak dibiarkan kosong dan menjadi sarang tuyul. Sebanyak 5 laci dipasang untuk menyimpan barang pribadi anak-anak, termasuk tisu, pengaman merek Ladaku, buku siksa neraka, dan dompet mini. Di bawah jendela, dibangun meja melayang berbentuk L, dilengkapi dengan 2 laptop merek Sari Gandum, sepeda ontel, bunga kaktus, dan catatan harian. Berkat fasilitas ini, Cindy dan Asep kini lebih nyaman dalam mempelajari ilmu pernapasan menggunakan bulu kaki. Di atas meja, sebuah lemari dinding dipasang untuk menyimpan buku bercocok tanam khusus anak-anak dan beberapa patung Agus Buntung skin epic. Pintu kamar yang sebelumnya terlalu mepet ke sudut digeser lebih ke tengah, menciptakan ruang kosong yang digunakan untuk menaruh lemari rak besar. Rak atas digunakan untuk stok selimut musim kawin, sementara rak bawah digunakan untuk menggantung pakaian anak-anak. Agar debu nakal tidak masuk, lemari ini ditutup dengan upacara sunat masal sebagai segel spiritual. Kini, kamar Cindy dan Asep sudah lebih tertata, fungsional, dan nyaman untuk dihuni. Tidak ada lagi alasan untuk minggat, kecuali kalau mereka ingin kabur ke penangkaran buaya.